63 polisi akan diperiksa terkait etik pada kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua. Bahkan puluhan diantaranya terbukti melanggar etik dan sumpah jabatan. Ini yang mau gue bahas di Quick Insight. Sepanjang Juli sampai Agustus ini, kita sudah disuguhi berbagai macam, boleh dikatakan drama, dari kasus kematian Brigadir J. Mulai dari kronologi saling tembak dan janggalnya kasus kematian. Hingga ditetapkannya Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J oleh Kapolri pada 9 Agustus lalu. Nah, kepercayaan dan nalar publik betul-betul dirusak pada kasus ini. Senin, 15 Agustus kemarin, total sudah 35 anggota Polri diperiksa terkait pelanggaran kode etik. Dari total 63 orang. Sebanyak 31 diantaranya terbukti melanggar etik dan ditempatkan di tempat khusus. Hal ini dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Hal ini membuktikan besarnya pengaruh seorang jenderal polisi untuk memanipulasi suatu kasus yang menyangkut dirinya dengan berlindung di balik institusi yang menaunginya. Nah, kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada Sambo saja. Polri wajib melakukan bersih-bersih dalam institusi mereka. Karena Polri dianggap sudah terlanjur melukai hati masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan statement dari pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, yang menilai penetapan Sambo sebagai tersangka bukan akhir dari pengungkapan kasus. Pada awal kasus ini menguak ke permukaan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae. Kronologi ini yang kemudian dibantah oleh kepolisian sendiri dengan ditetapkannya Baradae termasuk Verdi Sambo sebagai tersangka. Bahkan Baradae resmi mengajukan diri menjadi justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut Baradae siap mengungkap peran atasannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Nah, Ketua LPSK Hasto Atmojo menegaskan Baradae bukan pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia menilai Baradae memiliki peran minor dalam tindak pidana itu. LPSK menyebut akan memberikan perlindungan hukum penuh kepada Baradae usai penetapan justice kolaborator. Nah, ngomong-ngomong, istri Verdi Sambo kemana ya? Putri Chandrawati. Sampai saat ini belum memberikan kontribusi untuk kemajuan kasus ini. Padahal Ibu Putri adalah alasan utama kasus ini menguak ke permukaan. Dari kasus ini, masyarakat berharap keadilan bisa ditegakkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan Presiden Jokowi pun mempunyai harapan yang sama. Dan kita semua berharap ada reformasi menyeluruh di tubuh Polri, agar kepercayaan publik bisa kembali pulih. Gimana kalau menurut kamu? Gue Banu Maulana pamit, sampai ketemu.